Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, ketemu lagi ya di channel ini ya. Semoga bermanfaat, semoga akhirnya memberikan inspirasi kepada teman-teman semuanya. Dan dari inspirasi itu akan memberikan manfaat yang besar untuk teman-teman yang punya bisnis atau mau mulai berbisnis atau bisnisnya sudah berjalan dan lain sebagainya. Nah, kali ini ya saya kedatangan tamu teman lama saya ya. Dulu kita main bola bareng, gitu ya. Bola bareng, ya kadang jadi teman, kadang jadi musuh, ya kan, gitu ya. Karena sparring gitu ya. Dan beda RT kita ya, gitu ya. Lalu temen di SMP ya, sekolah kita sama, gitu ya. Dan sekarang ketemu lagi ya, Allah takdirkan ketemu dengan beliau sekarang sudah menjadi seorang pebisnis. Nah, tapi ya namanya pebisnis seperti yang kita ketahui bersama, nggak ujuk-ujuk jadi langsung pebisnis seperti ini gitu ya. Nah, perjalanannya pasti banyak gitu ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk belajar dari beliau ya, kisah-kisah seperti apa yang beliau jalani sehingga akhirnya sekarang beliau bisa seperti ini. Nah, nama beliau adalah Samsul Dihar ya, bukan Samsul Bahri ya, gitu ya, Samsul Dihar. Kalau Samsul Bahri udah biasa, ini Samsul Dihar. Betul. Nah, beliau bisnisnya belum sampai 1 tahun ya. Nama bisnisnya adalah Bakso Aci Gokil. Bakso Aci Gokil. Nah, kenapa gokil? Nah, namanya nanti kita kasih tanya tuh. Kenapa kok namanya tiba-tiba bisa gokil gitu ya? Apa yang menyebabkan namanya itu gitu ya? Nah, nanti kita tanya. Sekarang beliau sudah punya sekitar 22 outlet. Ya, luar biasa ya. Belum 1 tahun sudah punya 22 outlet. Omset sudah berapa sebulan sekarang? Kalau saya kan sistemnya nggak gaji ya, karena saya sistemnya belanja, anak-anak saya modalkan semua gerobak. Kalau omset mungkin di atas 300 juta. 300 juta per bulan, luar biasa. Kalau omset semua dari pusat belanja. Belum 1 tahun omsetnya sudah 300 juta per bulan, gitu ya. Ini juga yang menarik tadi kan, beliau katanya nggak punya karyawan. Terus sistemnya seperti apa? Nah, ini yang kita bedah gitu ya, supaya akhirnya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Nah, assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Samsul ya saya dipanggil. Iya, benar ya. Mas Endi. Udah lama nggak ketemu. Iya kan ya. Aku nih dulu main bola bareng. Betul. Manggil apa? Saya manggil apa Pak Endi aja. Iya, apa aja lah gitu ya. Orang saya manggil masa manggilnya Pak. Kesannya umurnya jauh. Nah, ceritain dong ya, kisahnya ya. Dulu kan setahu saya kerja ya. Kerja. Kok tiba-tiba pas ketemu lagi sekarang sudah punya usaha, udah punya bisnis gitu ya. Oh iya, untuk informasi sekarang nih baru aja Samsul ini membeli unit rumah ya di Surya Asri Citayam ya. Karena beliau melihat katanya asri ya, insya Allah ya, dan adem ya. Insya Allah buat tempat tinggal. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kita balik lagi, bukan ke Surya Asri Citayam ya, kita balik lagi ke bisnisnya. Gimana ceritain? Dulu memang awal cerita bisnis saya udah banyak berapa kali bisnis ya, yang termasuk berapa kali gagal juga gitu. Dari awal memang saya kerja. Terus saya coba bisnis banyak yang gagal, dan alhamdulillah Allah ngasih jalan saya dengan bisnis yang ini yang baru setahun saya bisnis. Cuman bisnis ini memang awalnya tuh saya tidak punya modal sama sekali. Tapi sebelum situ, Samsul di ini ya. Soalnya tadi saya dengar ada yang menarik sebenarnya, yang itu bisa kita ambil pelajaran. Kan dulu kerja katanya udah enak nih sebenarnya ya. Udah enak banget. Terus apa sih yang menyebabkan gitu ya, akhirnya yang udah enak itu ditinggalin gitu loh, yang kaitannya akhirnya dengan
hijrah ya. Nah itu itu kayaknya perlu ditangkap dulu tuh. Jadi ini sebenarnya kisah kelam masa lalu saya sedikit kan, sebenarnya malu untuk diceritain ya. Tapi ini untuk sebagai pelajaran atau mungkin ya sebagai pengalaman saya aja untuk cerita sedikit. Dulu saya kerja memang di nggak usah disebut mereknya. Oh nggak usah. Maaf, kerja di suatu instansi pemerintahan, tapi saya kerja di bagian pengisian. Awal pengisian SPBE itu LPG ya gas. Nah itu banyak banget saya dapat uang, kaget juga gitu kan. Saya beliin rumah, mobil, pokoknya gaya anak muda lah waktu itu kan. Nah tapi semenjak itu saya banyak kejadian-kejadian ya kan yang membuat saya harus berpikir. Teguran dari Allah. Teguran. Isyarat. Itu tanda-tanda sebenarnya gitu kan. Berapa kali saya teguran, ada yang dulu teman saya ada yang meninggal karena kecelakaan di tangkinya itu gitu kan. Terus ada yang terbakar gitu kan, gudang gitu kan dia terbakar. Terus ada yang banyak deh gitu kan, ada yang kena gas itu sampai meninggal sendiri gitu. Jadi ini teguran dari Allah, saya harus saya nggak mungkin selamanya gini gitu kan. Pas nikah tahun 2002 itu pas saya menikah 2002 saya masih melakukan itu, tapi pas punya anak saya mikir dulu bahasanya ini saya harus apa kalau punya anak, kalau saya misalnya kejadian seperti teman-teman saya yang bagaimana anak istri gitu ya, akan menjadi yatim cepat nih anak saya itu dulu mikir kayak gitu. Makanya akhirnya ya udahlah saya hijrah, tapi dulu saya belum tahu pengen apa tuh. Akhirnya tapi dengan tekad kuat, alhamdulillah istri ngedukung kan, karena nggak mungkin selama saya kalau berbisnis ngasih makan anak saya uang yang haram gitu kan. Saya hijrah tanpa bawa apapun, saya ke Jakarta. Dari Tangerang saya tinggal, saya nggak tanpa bawa apapun. Rumah yang ada dan itu yang ada? Udah, saya ribakan aja. Terserah mau diapakan, karena saya pikir itu bukan hak saya. Saya dulu memang masih ada punya tabungan 300 juta, ya kan, di bank gitu kan. Nah itu yang saya bawanya itu rumah atau mobil tuh saya jual-jual, saya kasih ini terserah gitu kan. Akhirnya memang dijual, tapi uangnya terserah mau buat apa. Ada dulu waktu saya punya saudara lah yang untuk ngurus hal itu gitu kan. Itu berarti salah satu dari komitmen hijrahnya ya. Nah saya hijrah ke Jakarta, saya nggak bawa apa-apa. Bukan nggak bawa, sebenarnya bawa uang masih 30 juta. Saya coba bisnis yang lain gitu kan. Udahlah, saya pikir kan mungkin masih ada hak saya dari 3 juta itu dari gaji saya dulu kan. Mungkin saya pikir sudah waktu saya hijrah itu sudahlah, saya nggak bawa tuh barang-barang yang tadi mungkin yang bukan hak saya. Betul. Hanya tabungan saya, karena dulu saya meningkat, saya juga waktu masih kerja masih nabung gitu kan, menabung. Tapi nyatanya Allah berkehendak lain. Saya bisnis jual beli mobil. Nah saya tuh tertipu 300 juta itu. Jadi memang yang itulah masih bukan hak saya. Allah masih ambil dengan caranya gitu kan. Tapi saya ikhlas. Itu memang mungkin saya berpikir kembali, mungkin 300 juta ini masih ada hak orang yang dulu gasnya saya curi atau saya kurangin atau saya apain, jadi diambil lagi sama Allah benar-benar dari nol. Saya nggak punya apa-apa. Akhirnya sampai saya coba udah nggak punya apa-apa, saya coba bisnis yang lain dengan mudah-mudahan kecil, sampai dari pinjaman teman-teman gitu kan. Bisnis kecil tetap gagal, Allah kasih kegagalan. Bisnis warkop Allah kasih kegagalan, tapi saya tetap bersyukur. Wah, mungkin ini masih teguran dari Allah yang masih masih belum habis lah untuk saya diuji gitu. Oke, itu satu poin yang kita dapat teman-teman semuanya kaitannya dengan berpindah atau hijrah ya ke arah ataupun ke sesuatu yang lebih baik, dan itu harus dibuktikan dengan semua aktivitas kita gitu ya. Nah setelah itu Samsul nih ya, kok tiba-tiba sekarang punya yang namanya saya sebenarnya waktu itu pas sakit setelah bulan puasa tahun 2020 ya. Saya tuh sakit di divonis ginjal gitu kan. Sebenarnya dulu saya nge-grab gitu kan, karena mungkin sering duduk terus sakit saya divonis ginjal. Saya tuh mikir dulu, jadi wah ini kalau seperti ini terus fisik udah nggak kuat, harus ada usaha yang sekiranya gitu kan, nanti kalau saya kenapa-napa anak mengambil barang dari bawah, ini saya belum punya modal. Kebetulan di situ ada gerobak yang kalau bilang nganggur gitu kan, jadi terpakai gitu ya. Tidak terpakai, bekas tukang gorengan, saya pinjam gitu.
dulu saya memang nggak punya apa-apa, saya jadi punya sekarang, saya berprinsip orang pun harus seperti saya. Nah, tapi kan mungkin orang itu nggak punya modal, gitu kan, tidak punya modal. Jadi saya ajaklah mereka, saya modalkan dengan gerobak saya modalkan, tempat saya cariin, mereka hanya dagang, sistemnya ke saya belanja, saya nggak mau gaji. Karena kalau prinsip gaji, biasanya satu, takut kekecilan, tidak mencukupi untuk biaya dia dan rumah tangganya, gitu kan. Makanya hanya saya sistemnya sistem belanja aja. Karena lumayan karena saya berhitung mereka punya untung bisa 100% kalau belanja ke saya. Ditahan dulu nih Samsul. Ternyata udah aja ya. Ini sesi pertama nih ya. Ini banyak banget nih yang nanti akan kita bahas oleh Samsul. Akan kita lebih gali terkait dengan bisnisnya. Tapi karena sudah azan ya, kita pending terlebih dahulu, kita sholat ya, gitu ya. Sholat nanti kita lanjutkan ya. Baik, itu saja teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali. Ya. Kembali ke pembahasan tadi sudah sampai konsep ataupun pola yang ditawarkan oleh Samsul ini kaitannya dengan kerjasama dengan bahasa timnya ya. Betul. Polanya tadi jadi nggak sistem gaji ternyata karyawannya ini gitu ya. Betul. Tapi dianggap sebagai partner, mitra dan mereka membeli bahan baku ke Samsul lalu menjualnya, sehingga ketika penjualannya tinggi marginnya banyak ke mereka justru. Betul, gitu ya. Lebih banyak ke mereka. Ini lebih menguntungkan mereka sebenarnya. Samsulnya sendiri nggak rugi? Rela gitu? Gimana ya Mas Edi ya? Jadi kalau saya spesifik gini ya, kalau bicara rugi, usaha itu nggak akan pernah rugi kalau kita ikhlas gitu kan. Jadi saya walaupun untung sedikit atau kecil, tapi saya benar-benar kan di quantity atau di volumenya. Jadi walaupun saya kita ambil contoh lah, dalam satu gerobak saya punya 100.000 gitu kan. Nah mereka dapat 300.000, saya lebih jauh dari mereka. Tapi kan dia 300 mereka untuk sendiri, untuk satu gerobak mereka, sedang saya 100.000. Dengan saya punya 22 gerobak hari ini, alhamdulillah kan kita ketahuan untuk saya berapa gitu. Itu yang saya syukurin aja. Jadi saya nggak perlu kerja keras saya pun nggak terlalu harus ngawasin dengan mereka, tidak perlu. Jadi dengan sistem saya gunakan, mudah-mudahan ini amanah ya untuk saya juga, untuk mereka juga saya amanahkan apa yang saya modalkan untuk awalnya. Jadi mereka juga bisa berkembang pikiran mereka. Jadi memang dalam usaha ini saya nggak franchiskan brand saya. Jadi saya berpikir nanti berharap mereka yang memfranchiskan. Jadi dari satu gerobak yang saya modalin pertama, nanti dia itu akan menambah dengan dari hasil gerobak pertama mereka udah punya modal sendiri, mereka menambah gerobak itu sendiri gitu kan. Jadi saya nggak perlu nyari-nyari atau mengiklankan secara franchise. Wah, saya harus iklankan brand saya dan mencari orang-orang yang mau ikut dagang bareng saya. Jadi mereka lah yang akan berpikir, wah ya dengan satu gerobak mereka punya untung 300.000, ya kan? Dengan satu gerobak lagi mereka punya untung 300.000 lagi atau 200.000 atau berapapun hasil mereka, sedangkan mereka ada hasil lagi. Jadi alhamdulillah sekarang anak buah saya tuh ada yang sudah punya 2 gerobak gitu. Jadi ada juga udah punya 5 gerobak. Jadi itulah bersyukur saya. Prinsipnya franchise itu nggak harus orang luar gitu. Jadi prinsipnya orang anak buah kita itu mereka yang memfranchisekan dengan support kita, dengan apa yang kita punya, kita ataupun awal kita modalin, jadi mereka berpikir gitu kan, dengan ini keren, penghasilan yang sedikit, tapi bisa nanti dia bisa banyak dengan sistem kayak saya juga. Jadi saya ajarkan mereka walaupun dapat sedikit, mereka tapi kan bermainnya quantity. Nah ini keren ini. Pertama ya disiapkan alatnya, toolsnya, gerobaknya gitu ya. Terusnya tinggal jualan gitu ya. Dan ternyata juga keuntungannya lebih besar yang didapatkan oleh si pengelola yang jaga gitu ya. Si mitranya ini gitu ya. Enak banget kayaknya gitu ya. Dan inilah yang menjadi pembeda ya. Yang jadi pembeda sehingga akhirnya si mitra justru jadi semakin semangat. Jadi semakin semangat, tanggung jawabnya besar gitu ya. Dan akhirnya termotivasi untuk menambah-nambah lagi. Jadi mereka yang mengembangkan sebenarnya, bukan saya. Saya hanya mensupport. Awalnya memang saya untuk memberi mereka modal untuk di awal, tapi setelah itu mereka akan berpikir sendiri. Nah, makanya dari awal saya bilang saya tidak mengajarkan mereka berdagang.
Saya ajakin mereka tuh berbisnis. Nah, itulah tujuan kita. Yang diajarkan berbisnis. Jangan dagang, karena kalau pulang dagang satu gerobak cukup. Gitu kan, maksudnya cukuplah buat makan. Coba kita belajar berbisnis dengan satu gerobak. Kalau keuntungan sekian, kalau kita punya gerobak lagi, insya Allah ada rezeki lagi di sini, keuntungan sekian gitu kan. Walaupun sedikit, yang penting ada keuntungan. Berarti gitu. Kalau sering ada ini ya, motivasi-motivasi yang diberikan ke tim? Paling kalau lagi ketemu gitu kan, kalau kita punya grup untuk familinya aja, grup bokil gitu kan. Keren. Ada grup juga, ke anak-anak saya kasih motivasi, jangan berpikir dapat hari ini untuk hari ini gitu. Saya berpikir kalian akan menikah, akan punya anak, harus beri rumah kan gitu kan. Jadi berpikir aku balik itu, karena kalau satu gerobak cukup buat kalian jadi bujangan, mudah-mudahan dengan 2 gerobak cukup buat anak istri, dengan 3 gerobak cukup buat anak satu kan gitu. Seperti itu. Oh berarti ini kebanyakan yang yang diajak jadi mitra ini anak-anak muda yang belum nikah ya? Belum, sebenarnya yang mereka mungkin tadinya cuma nongkrong atau gimana? Iya, mereka tuh saya ngambil mereka kan dari berbagai latar belakang lah, berbagai kasta itu satu suku ya. Ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada pun satu orang dari Padang sebenarnya. Jadi saya ambil mereka tuh nggak punya kerja dari kampung, memang orang dari kampung asli. Awalnya mereka juga nggak, tapi mungkin mereka punya pengalaman bekas dagang gimana kan. Tapi ya itu tadi saya bilang, mereka hanya berpikir dagang. Nah pas saya ajak sistem seperti ini, mereka sebenarnya awalnya juga bingung. Tapi lama-lama saya ajarin, saya motivasi bahwa lebih baik sistem seperti ini. Kenapa? Karena pendapatan kamu tuh lebih besar nantinya. Kalau sistem gaji berapa sih kamu dapat setiap bulan, pasti normalnya hanya segitu aja. Betul. Kalian sebenarnya kan mungkin cukup dengan gaji segitu, tapi nanti kalian udah punya istri itu belum tentu cukup. Apalagi kalian punya anak, itu nggak akan pernah cukup, gitu kan. Coba perkembangan dengan saya ajarkan, saya pola pikir yang saya tanamkan ke mereka, akhirnya mereka sekarang berpikir satu gerobak mungkin cukup buat mereka, sebenarnya dengan 2 gerobak mungkin nanti alhamdulillah anak saya udah menikah. Ada 2 orang, dari dia bujangan sekarang nikah 2 orang, bisa kredit motor pula, kredit yang lain, gitu. Alhamdulillah bisa kredit rumah di tempat mas ini. Ditunggu. Ya, mudah-mudahan mereka nanti bisa kredit. Tapi ini rumah. konsepnya benar-benar keren nih, benar-benar berbeda dengan yang lain. Dan memang bisnis itu ternyata ya kalau kita sama dengan yang lain itu sulit akhirnya bersaing gitu ya, berkembang gitu ya. Tapi kalau misalnya kita punya perbedaan itu juga akhirnya bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya, maka insya Allah untuk bisnis juga akan maju ya. Wah keren. Nah yang selanjutnya nih yang mau kita tanyain kaitan dengan nama ya kan? Ini nama gokil ya kan. Jadi ini latar belakangnya apa kok jadi dulu awal buka gokil itu bakso aci gokil. Tadi awal saya nggak mau pakai gokil. Tadi pertama saya buka pengen bakso jejaka, bakso aci jejaka. Karena yang dagang itu tadinya bujangan semua, gitu. Karena kan itu kalau jejakan bahasa Sundanya kan bujangan gitu kan. Nah itu tadi saya mau ambil gitu kan. Terus saya pikir-pikir. Nah waktu itu kakak dari keluarga bilang itu karena saya pernah sering usaha gagal, terus saya nggak punya modal, gitu kan, nggak ada modal ini. Saya dibilang gila mau usaha lagi, nggak ada kapoknya gitu. Dibilang gila. Terus sistem yang saya guna pun gila katanya gitu. Jadi saya dibilang gila gitu. Gila terus-terusan dibilang gitu. Saya bilang udah kalau gila kan bahasa gaulnya gokil kalau ya. Udah kita pakai gokil aja nih. Mudah-mudahan dengan gokil semakin gokilnya saya, semakin gokilnya nih usaha gitu. Jadi gokil penghasilannya ya. Gokil segala-galanya. Gokil manfaatnya gitu kan. Jadi alhamdulillah itu semua insya Allah tanggal 8 nanti kita berulang tahun yang pertama untuk gokil. Baru mau ulang tahun yang pertama besok sudah 22 outlet. Alhamdulillah. Keren. Insya Allah tanggal 8 Mas Indi datang, insya Allah kalau ada waktu. Siap. datang di tempat saya, nanti kita sharing lagi hal-hal. Terus gini deh, ini mungkin yang belum yang terakhir lah ya. Ini kayaknya masih panjang soalnya nih. Kalau misalnya kan ada anak-anak muda nih yang seperti yang nonton ini gitu ya, mungkin belum punya pekerjaan atau mau mulai bisnis dan lain sebagainya gitu ya. Kalau misalnya nanti menghubungi Samsul nih untuk saya mau dong jadi
mitranya gitu ya, itu gimana bisa? Boleh, bisa Mas, insya Allah. Kalau memang, tapi kita syaratnya apa? Syaratnya? Kita sih nggak perlu syarat ya Mas. Cuma orangnya harus semangat yang pasti. Intinya kalau itu kan pribadi sendiri. Cuman kalau untuk awal syarat itu nggak ada, harus punya modal ini nggak ada. Jadi tanpa modal? Insya Allah tanpa modal. Tapi memang ngantri ya kalau bahasa kita gitu. Ada udah banyak ya. Saya ini udah ada yang udah meminta ke saya, ada beberapa orang meminta ke saya. Jadi harus sabar. Jadi harus saya dulu kan memang yang awalnya minta dulu ke saya. Jadi memang udah ada 4 orang yang lagi saya mau buatkan lagi untuk mereka pun udah punya tempat. Kan mungkin yang anak-anak muda yang mau buka cari tempat aja dulu yang menurutnya strategis. Cari tempat ya. Nanti mulai searching dulu tempatnya. Betul. Nanti kita survei bagus tempatnya, jauh dari yang lain. Gitu kan, baru nanti kita bikin masalah gerobaknya dari yang baru kita training. Intinya nggak usah modal inilah. Nanti kalau memang yang nextnya baru Anda modal sendiri gitu. Modal ini dapat uang dari yang pertama, dia nggak usah modal, dapat uang itu dia kumpulkan, nanti dia bisa buat sendiri dengan gerobak dia sendiri. Intinya seperti itu sih Mas. Ini memang gokil sih. Memang betul. Ini gokil. Apa ya? Beda dari yang lain ya. Orang lain perlu modal untuk usaha, ini dikasih semuanya, disiapin semuanya. Terusnya ditentir, terusnya disupport gitu ya. Betul. Terusnya keuntungan banyaknya untuk yang mitranya gitu ya. Mereka dapat sekitar 120%. 120%. Dari modal belanja ke saya, mereka menembus sekitar 120%. Makanya dari situ kan mereka bisa nantinya, kalau mereka punya gerobak yang kedua atau yang ketiga dan berikutnya, mereka itu bisa gaji orang. Jadi prinsip saya itu, saya bukan bos tapi akan menciptakan anak-anak muda ini jadi bos. Seperti itu. Mereka akan punya anak buah, punya anak buah. Itulah yang saya rencanakan. Menciptakan anak-anak muda menjadi bos-bos gitu ya. Nah itu karena mereka nanti punya anak buah kan. Kalau saya kan enggak. Mereka belanja ke saya, mitra saya. Mereka punya anak buah nantinya, punya karyawan sendiri. Nih soal kayaknya kalau misalnya nanti saya mau coba juga nih ya kan bakso acinya gitu ya. Tapi kalau menurut saya pasti ada sesuatu ciri khas ya. Ciri khas kalau aci yang biasa mungkin ya orang-orang biasa-biasa saja gitu ya. Tapi ini sudah hampir 1 tahun, terusnya malah bertambah. Terus omset dari masing-masing outlet itu selalu bertambah. Selalu alhamdulillah Mas. Yang stabil, apalagi di bulan puasa kemarin alhamdulillah pada meningkat. Sampai sekarang pun masih stabil. Artinya repeat ordernya sudah banyak ya, udah banyak. Nah artinya ini pasti istimewa nih. Istimewanya apa sih? Dengan bakso acinya, apakah resepnya, apakah apanya, apa gimana? Kalau itu kan yang tentukan sebenarnya yang makan atau yang merasakan ya. Kalau nextnya, saya udah punya sih resep-resep kayak bakso aci gitu nanti rasa kuahnya rasa rendang. Rasa buahnya itu rasa ayam bawang. Ya itu nanti next ada. Tapi untuk sekarang hanya yang original dan topping-topping yang beraneka ragam ini yang saya keluarkan. Cepat untuk nextnya kita akan keluar karena saya nggak mau terlalu terburu-buru juga. Nanti orang terlalu kaget kok banyak banget ini. Dan lagi ini kita sistem gerobak ya, sistem lapak. Tempatnya pun minimalis. Jadi kita harus banyak tempat naruh itu kayak bumbu-bumbu itu harus banyak space tempat yang harus diperlukan gitu kan. Tapi karena mungkin cocoknya nanti di kios atau di restoran baru kita next ada niat itu ya. Itu pasti Mas. Insya Allah kalau mengizinkan pengennya bikin restoran bakso aci gokil, tapi kita bedakan dengan konsep di gerobak. Maka tadi saya bilang, nah itu rasa-rasa itu nanti adanya di yang nextnya, yang restoran. Orang yang bakso aci yang rasanya begini adanya di restorannya, nggak ada di lapak gerobaknya. Udah nggak sabar ya sebenarnya. Mungkin harganya pun agak beda kan dengan di gerobaknya gitu kan. Tapi tetap terjangkau lah ya. Harganya kan kalau yang sekarang kan originalnya 10.000 ya Mas. Kita 10.000 ya? Murah lah ya. Ya alhamdulillah itu pun masih anak-anak masih dapat untung lumayan. Jadi plus ceker plusnya ada 13.000 sampai yang total kita di harga 18.000 itu komplit ya. Semua ada bakso daging, ceker, tulangan, kikil. Nextnya makanya tadi saya akan mengeluarkan yang bakso beranak itu kan. Nah itu nanti kita nambah lagi berapa. Saya belum hitung untuk costnya ya, untuk berapa saya lempar ke anak-anak yang nanti belanja. Kalau saya lagi berhitung bahannya aja saya berapa, yang penting mereka bisa jual ada untung, saya ada untung. Kayak gitu aja Mas yang disalurkan. Luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Ternyata ya kita banyak belajar ya. Kita banyak belajar tadi ya dari Samsul ini bagaimana akhirnya
membangun bisnis ya ini dari nol sama sekali. Dari ya? nol, Mas. Dari nol, dari hanya gerobak yang nganggur gitu ya, lalu dipinjem, terusnya juga apa namanya ngambil produknya dari yang lain, dari pertama dari orang lain, tapi ternyata akhirnya tidak diperkenankan untuk melanjutkan sampai akhirnya menciptakan sendiri. Alhamdulillah. Dan ternyata sekarang sudah seperti ini. Alhamdulillah. Ya. Target ke depan gimana? Ya saya bilang tadi gitu ya, bikin restoran ya. Cuman saya bilang tadi masih dibilang tetap kalau konsep nggak berubah. Kita untuk membantu sesama, kalau yang berusaha silakan, kalau memang nanti masih ada umur, ada rezeki, anak-anak muda atau yang mau kerja atau hubungin saya bukakan insya Allah kan. Nanti nomor teleponnya minta Mas Sandy. Boleh. Komen di ini ya di channelnya. Nanti cuman kalau konsep ke depan Mas tadi mau bikin restoran gitu kan itunya, tapi kan kita harus izin-izinnya banyak kita urus dulu. Pengembangan di sistem izinnya, terus SDM-nya kita banyak saya urus gitu kan. Makanya minta bantuan Mas ini nih biar Resi juga minta bantu saya nih. Siap. Mudah-mudahan berkembang. Saya bikin memang saya lagi bikin titik-titik. Jadi kayak misalnya Jabodetabek, jadi saya naruh orang Bogor, Tangerang, Bekasi ini, saya taruh orang kepercayaan saya atau agent saya yang nanti dia untuk mensuplai barang. Jadi nggak langsung semuanya dari pusat, tidak. Jadi nanti saya udah punya di Tangerang tiga tempat, insya Allah. Di sana ada yang suplai, jadi saya hanya suplai ke satu tempat. Nah dia nih menyebarkan anak-anak buah saya di sana, anak-anak buah yang mau dagang. Jadi anak buahnya nggak harus belajar ke pusat. Dan dia mempermudah, biar dekat ya. Dekat dengan barang, mereka nggak perlu nyetok. Kalau menyetok kan mereka harus modal freezer, mereka harus modal tempat yang agak luas gitu kan, ini enggak. Jadi mereka bisa belanja tiap hari ke ada orang yang saya tunjuk untuk menyuplai barang itu. Gokil banget. Jadi akhirnya sudah dipikirkan juga supaya akhirnya mitra ini cost-nya tuh nggak besar gitu ya. Betul. Jadi nggak menggerus keuntungannya gitu ya. Betul. Jadi saya dekatkan dengan mereka malah, karena mereka harus ke tempat saya jauh-jauh belanja ke Jakarta. Misalnya mereka buka di Depok kan jauh sekali kalau mereka belanja ke Jakarta. Jadi saya bukalah di Depok juga link untuk suplai barangnya. Jadi mereka tuh bisa dapat di sana dekat dengan mereka kan. Jadi pos tadi di domain ini nggak terlalu banyak. Keren. Itulah sama di Tangerang pun, di Bekasi kita udah ada juga. Di Bogor ini rencana ke Bogor kan, bisa masih dibantu cari orang di sana kan. Ini yang nonton yang mau di Bogor ya. Mau di Bogor silakan. Nanti saya suplai barangnya, hanya cari anak muda yang tadi bilang nyari tempat dulu. Nanti kalau kita suplai bagus, kita modalin dulu, tinggal jualan gitu. Jadi kita sebenarnya poinnya kita titikin poinnya dulu sih, poin tempat belinya dulu buat belanja mereka. Jadi saya naruh orang belanjanya itu di sini, baru kita bikin titik mereka nanti buat dagangnya. Jadi jangan sampai mereka udah punya 2 gerobak bingung belanja kemana kan? Betul. Makanya saya titipkan dulu nih orang yang megang poinnya, nanti saya kirim barang ke situ, nanti baru kita. Yang tadi saya suruh cari tempat-tempatnya, baru kita suplai yang bagus, kita jadiin belanjanya nanti Anda kesini. Jadi keren. Ya, jadi teman-teman semuanya, ini potensi peluang besar buat teman-teman yang nonton ya YouTube ini ya. Silakan saja langsung hubungi beliau ya, dan menghubunginya nanti nggak usah jauh-jauh di Surya Asri Citayam karena beliau ya baru beli di Surya Asri. Jadi kalau misalnya mau berbisnis bareng sama Samsul ya dengan bakso aci gokilnya, insya Allah bisa di sini. Itu saja teman-teman, terima kasih semuanya, mudah-mudahan memberikan inspirasi. Sekali lagi tetaplah optimis tentang apa yang ada di kehidupan kita, dan optimislah juga untuk menjadi orang-orang yang berhasil dengan bisnis yang kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas. Sama-sama. Selamat sukses Mas. Iya.